Hai Sobat Nawikrama TV, Rusia kembali menjadi sorotan dalam dunia persenjataan udara dengan rencana penjualan jet tempur siluman Su-35 Checkmate yang diklaim memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan pesawat tempur siluman generasi kelima lainnya, dengan harga yang disebut-sebut di bawah 30 juta dolar AS per unit. Tawaran ini memicu berbagai spekulasi di kancah internasional, termasuk keterlibatan nama Indonesia yang terus disebut sebagai salah satu calon pembeli potensial. Jet tempur Su-35 yang pertama kali diperkenalkan pada ajang Max Air Show 2021 merupakan pesawat tempur siluman generasi kelima yang dirancang oleh United Aircraft Corporation atau UAC dan Rospec. Pesawat ini dirancang sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat atau J-20 buatan Cina. Berikut adalah beberapa keunggulan utama yang dimiliki oleh jet tempur siluman masa depan Rusia Su-75. Keunggulan yang pertama dari Su-75 adalah desain modular. Su-75 memiliki desain modular yang memungkinkan konfigurasi untuk berbagai misi, mulai dari serangan darat hingga superioritas udara. Keunggulan yang kedua dari Su-75 adalah teknologi siluman, dirancang dengan teknologi stealth yang mampu mengurangi deteksi radar. Keunggulan yang ketiga dari Su-75 adalah multifungsi, dilengkapi kemampuan multi-role yang memungkinkan pengangkutan senjata presisi tinggi. Dan keunggulan yang keempat dari Su-75 adalah harga kompetitif, dengan estimasi harga di bawah 30 juta dolar AS. Su-75 disebut-sebut menjadi salah satu jet tempur siluman termurah di pasar. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan ambisi besar dalam modernisasi alutsista, kerap disebut-sebut dalam wacana pembelian Su-75. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Faktor yang pertama, kenapa nama Indonesia diseret-seret dalam pembelian jet tempur Su-75 adalah karena kebutuhan modernisasi TNI AU. TNI Angkatan Udara saat ini tengah mencari pengganti pesawat-pesawat tempur tua seperti F-15 Tiger II dan Hawk 200 jet tempur generasi kelima menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan kemampuan tempur. Dan faktor yang kedua, kenapa nama Indonesia diseret-seret dalam pembelian jet tempur Su-75 adalah karena hubungan historis dengan Rusia. Indonesia memiliki sejarah panjang kerjasama militer dengan Rusia, termasuk pembelian jet tempur Su-27 dan Su-30 di masa lalu. Dan faktor yang ketiga, kenapa nama Indonesia diseret-seret dalam pembelian jet tempur Su-75 adalah karena harga yang menggiurkan. Dengan anggaran pertahanan yang terbatas, harga Su-75 yang kompetitif menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Namun, sejumlah pakar menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam wacana ini lebih banyak berbasis spekulasi dan strategi pemasaran dari Rusia untuk menarik perhatian calon pembeli lainnya. Meskipun harga yang ditawarkan Su-75 terdengar menggiurkan, banyak pihak yang skeptis terhadap kemampuan Rusia untuk memproduksi dan mengirimkan pesawat ini sesuai janji. Namun ada beberapa hal yang menjadi sorotan, bahwa jet tempur siluman Su-75 hanya angan-angan belaka dari Rusia. Yang pertama yang menjadi sorotan dari jet tempur siluman Su-75 adalah masalah produksi. Rusia saat ini tengah menghadapi tantangan dalam kapasitas produksi akibat sanksi internasional yang membatasi akses mereka terhadap komponen dan teknologi penting. Yang kedua yang menjadi sorotan dari jet tempur siluman Su-75 adalah Su-75 belum teruji, Su-75 masih dalam tahap pengembangan dan belum melalui uji coba secara penuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan sebenarnya. Dan yang ketiga yang menjadi sorotan dari jet tempur siluman Su-75 adalah strategi pemasaran. Beberapa analis menilai bahwa pengumuman harga murah ini lebih sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian pasar internasional. Indonesia, meskipun tertarik pada pengembangan kemampuan tempur udara, tampaknya lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Sejauh ini, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait potensi pembelian Su-75. Bahkan, Indonesia masih fokus pada rencana pembelian Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat sebagai bagian dari program modernisasi alutsista. Namun, jika Rusia benar-benar mampu memenuhi janji mereka dalam hal harga dan kualitas, Su-75 bisa menjadi opsi menarik bagi negara-negara dengan anggaran pertahanan terbatas, termasuk Indonesia. Penawaran Su-75 Checkmate dengan harga murah meriah memang memunculkan harapan bagi banyak negara, termasuk Indonesia,
untuk memiliki jet tempur siluman dengan biaya yang terjangkau. Namun banyaknya tantangan yang dihadapi Rusia dalam produksi dan pengiriman pesawat ini membuat tawaran tersebut perlu disikapi dengan hati-hati. Bagi Indonesia, prioritas utama tetap pada pemilihan alutsista yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan operasional jangka panjang.